Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kira-kira apakah anak-anak masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Masih ingat? Kalau masih, ada nggak salah seorang aja perwakilan untuk menjelaskan tentang materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan Asih. Minggu lalu kita membahas tentang pemberontakan pada masa penjajahan Jepang. Ya. Salah satu pemberontakan yang kita bahas adalah pemberontakan peta. Oke, terima kasih Asih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Asih. Ya, jadi memang benar pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Salah satu pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan peta. Peta sendiri adalah kepanjangan dari pembela tanah air. Pemberontakan peta itu terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan peta itu bertujuan untuk membebaskan atau untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi hampir seluruh pemberontakan yang terjadi di Indonesia, baik itu melawan Belanda, melawan Jepang, itu semuanya bertujuan agar kita dapat merdeka dari penjajahan. Oke, kita ke materi selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak memiliki sebuah gambar. Jadi silahkan diperhatikan gambarnya baik-baik sebelum Bapak melontarkan pertanyaan. Silahkan diperhatikan gambarnya dulu. Sudah diperhatikan gambarnya ya. Baik, di sini Bapak punya pertanyaan. Apa sih yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang tahu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Coba, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada? Ya, Davin silakan. Orang-orang Indonesia ditangkap dan orang-orang Jepang yang penangkapan. Ya, jadi benar. Di sini itu adalah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Kenapa Davin bisa tahu orang-orang Jepang yang menangkap dan orang-orang Indonesia yang ditangkap? Karena coba perhatikan di sini. Jadi ini adalah seragam yang dipakai oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sedangkan kalau ini itu kan ciri khas dari baju yang dipakai oleh orang-orang Indonesia. Pakai baju muslim, pakai kopiah, kemudian pakai sarung. Jadi orang-orang Melayu juga sebenarnya pakai ini, tapi kalau kita lihat ini adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Lalu Bapak juga memiliki pertanyaan kedua, apakah kalian pernah mendengar bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia itu adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah Jepang? Pernah nggak mendengar hal tersebut? Pernah? Pernah. Ada yang bisa menjelaskan enggak kenapa hal tersebut bisa mencuat? Siapa? Ya, Tommy, coba Tommy. Pernahkah dikatakan bahwa Jepang pernah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena Jepang pada saat itu telah kalah dari pasukan sekutu? Ya, jadi benar sekali. Jepang itu pernah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kenapa janji kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang? Karena Jepang itu pada saat itu telah kalah oleh pihak sekutu atau Amerika Serikat. Makanya agar orang-orang Indonesia itu tidak melakukan pemberontakan, mereka berjanji kepada golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, agar mereka itu nantinya akan diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang seperti itu. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba kasih tepuk tangan untuk Davin dan juga Tommy yang sudah menjawab. Jadi dari sana kita itu akan membahas tentang judul besar yang akan kita bahas hari ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk capaian pembelajaran yang akan kita bahas di sini adalah peserta didik mampu memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan konsep dasar ilmu sejarah. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan coba kita raih di sini adalah yang pertama itu adalah peserta didik dapat mendeskripsikan
peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui diskusi dan juga tanya jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan peristiwa proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Jadi anak-anak, tadi kan judul besar yang akan kita bahas itu adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan. Di sini jika kita mengingat dan juga kita merenungi tentang bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan yang berusaha untuk meraih kemerdekaan Indonesia atau untuk meraih cita-cita, di sana kita dapat berkaca atau kita dapat mengambil pembelajaran bahwasanya cita-cita yang besar itu tidak didapat dengan cara yang instan atau cara yang mudah. Begitupun dengan kalian. Kalian ketika memiliki cita-cita yang tinggi, misalnya nih si Davin pengen jadi polisi, kemudian si Tommy pengen jadi atlet misalnya, itu kan harus karena cita-citanya tinggi kita harus memiliki suatu motivasi atau suatu keinginan untuk meraihnya. Maka dengan cara kita fokus dan bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran, tentu saja kita dapat meraih cita-cita setinggi apapun atau cita-cita yang ingin kalian raih. Oke, itu sedikit saja motivasi dari Bapak. Semoga kalian dapat lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang akan Bapak sampaikan. Kemudian, anak-anak, di sini Bapak punya sedikit tayangan video. Tolong kalian perhatikan baik-baik tentang tayangan video tersebut. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. Enam hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah ditonton videonya kan? Nah, ya. Di sini ada nggak yang mau membantu atau ada yang sudah mendapat inti dari video yang sudah kita tonton bersama? Ada yang bisa membantu Bapak? Silakan angkat tangan kalau ada yang bisa.
Oke, coba Cindy terlebih dahulu. Pada tanggal 10 Desember 1941, Jepang melakukan pengeboman pangkalan perang Amerika Serikat di Pearl Harbor yang mengakibatkan negara-negara persekutuan bergabung dan bersama-sama berperang melawan Jepang. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Cindy. Ada lagi yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Oke, coba dulu si Tinza. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu di kapal perang USS Missouri yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua yang terjadi di wilayah Pasifik. Momen menyerahnya Jepang dimanfaatkan oleh Indonesia yang pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, tepuk tangan dulu untuk si Tinza. Ada lagi yang terakhir? Oke, tolong Zila, bantu jelaskan kepada teman-temannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman balasan di wilayah Hiroshima, Jepang, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari pihak Jepang. Dan 19 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di wilayah Nagasaki, Jepang. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Zila. Oke, jadi benar ya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Sebenarnya terdapat tiga hal penting di dalam video yang sudah kalian tonton tadi. Yang pertama itu terjadinya pengeboman yang dilakukan di wilayah Pearl Harbor, pelabuhan perang milik Amerika, kapal perang yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang dilakukan oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian yang kedua adalah bom balasan atau balasan yang dilakukan Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945 yang mengakibatkan Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Karena pada saat itu Jepang itu menguasai Indonesia atau menjadi Indonesia, karena Jepang itu kan sudah menyerah kepada Sekutu, makanya terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia yang nantinya dari sana orang-orang Indonesia atau para tokoh-tokoh perjuangan itu akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya karena sudah terjadi kekosongan. Oke, sampai di sana ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Ada nggak yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang Bapak punya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan sudah bagi kelompok tuh, ya kan? Nah, sekarang kalian coba bergabung dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan langsung bergabung, kemudian kalian susun kursinya sedemikian rupa agar Bapak masih bisa lewat. Yuk, silakan. Biarkan jangan digeser, jangan ditarik.
Oke, sudah kebagian tempat duduk semua. Sudah berkelompok dengan teman-teman kelompoknya. Coba Bapak mau tanya dulu kelompok satunya di sebelah mana? Oke, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Sudah dapat lembar LKPD semua ya? Sudah. Kalau sudah, pada pertemuan minggu lalu dan juga sudah Bapak sampaikan di grup kelas kalian, pertemuan hari ini kita bakalan menggunakan handphone atau HP. Jadi silakan keluarkan terlebih dahulu HP masing-masing, taruh di atas mejanya dulu. Jangan dibuat mainan dulu ya, ditaruh dulu aja, nggak apa-apa. Sudah ditaruh di atas meja semua HP-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan perhatikan LKPD-nya masing-masing. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jadi di LKPD kalian itu kan ada tulisan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Serta di samping kirinya itu ada tulisan kelompok, baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Di sana ada nomor urut 1 sampai 7. Silahkan kalian tulis nama-nama kelompok kalian nantinya di sana. Oke? Selanjutnya di dalam soal petunjuk yang pertama itu kan masing-masing kelompok dikasih barcode tuh ya, kasih barcode kan atau QR code, ya kan? Di dalam LKPD-nya silahkan diperhatikan. Nanti silakan HP yang kalian pegang itu kalian gunakan untuk men-scan barcode yang ada di dalam LKPD-nya. Barcode tersebut atau QR code tersebut akan mengarahkan kalian ke link YouTube yang sudah Bapak persiapkan. Nantinya pertanyaan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu ada di link di YouTube atau video yang sudah Bapak sertakan di LKPD-nya masing-masing. Jadi silahkan tonton bersama dengan kelompok kalian. Ini merupakan kerja kelompok, jangan sampai kalian malah kerja sendiri-sendiri malah kayak individu. Jadi silahkan berdiskusi ya, jangan sampai nanti cuma satu orang yang kerja, orang yang lainnya malah cuma main HP, walaupun sudah Bapak izinkan untuk membawa HP kayak gitu. Oke, kemudian kalian juga bisa mencari literatur lain atau bahan bacaan lain, baik itu dari Google ataupun dari jurnal yang bisa kalian temukan untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar LKPD. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Silahkan pakai HP-nya, nggak apa-apa. Silahkan pakai HP-nya untuk men-scan barcode yang ada di dalam LKPD-nya. Bisa nggak HP-nya untuk scan barcode? Coba di-scan dulu barcode-nya. Bisa di-scan barcode-nya? Bisa ya? Kelompok 3 bisa barcode-nya? Bisa ya? Tonton dulu videonya, jangan buru-buru menjawab, jangan coba cari jawaban di Google dulu, tapi coba kalian tonton dulu videonya, kalian resapi dulu videonya, baru nanti coba kalian jawab.
tugaskan satu orang untuk menulis nama-nama kelompoknya, nama-nama orang yang ada di kelompoknya. Jadi jangan semuanya nonton video, nggak apa-apa. Jadi coba satu orang ditugaskan untuk menulis nama-namanya. Buka kelompok satu. Sudah selesai menonton videonya? Sudah ya? Jadi apakah sudah paham dengan video masing-masing yang ada di LKPD kalian? Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Seperti yang Bapak sudah katakan tadi, silahkan bisa dari literatur lain, baik itu dari Google ataupun jurnal-jurnal yang terpercaya, untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Kalau memang ada yang masih dibingungkan,
silakan kalian dapat bertanya langsung kepada Bapak. Jangan lupa untuk angkat tangan ya kalau mau bertanya. Jangan bareng-bareng kalau mau nanya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa silakan ditulis tugasnya. Ya, tulis. Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Kalau bingung jangan sukar bertanya sama Bapak. Bapak bisa bantu. Ya, lanjut. Ini ada tambahan, jadi lanjut.
5 menit lagi ya. Bisa selesaikan 5 menit lagi? Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Sudah ya? Kalau sudah, kita sekarang akan memulai sesi presentasi dan juga tanya jawab. Dalam sesi ini nantinya anak-anak akan maju bersama dengan anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil temuan dari jawaban LKPD kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok pertama untuk dapat maju ke depan dan bersama-sama untuk mempresentasikan hasil temuannya. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Agak kesini aja nggak
Pada 9 Agustus 1945, Jenderal Darauti mengundang Soekarno-Hatta dan Dr. Hashimah Beyoniyah ke dalam Vietnam untuk menyampaikan dan Jepang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada saat itu, Jepang berada di posisi lemah setelah mengalami kekalahan besar dalam Perang Dunia II dan mendapat tekanan dari seluruh. Dengan janji kemerdekaan itu, Jepang berharap rakyat Indonesia tetap mendukung Jepang dan tidak berontak. Darauti juga melihat pentingnya mendekati Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin yang mewakili rakyat Indonesia agar stabilitas di Indonesia tetap terjaga. Meski tidak ada tanggal pasti, janji ini menjadi langkah penting untuk kemerdekaan dan memotivasi Soekarno serta Hatta untuk mempercepat persiapan kemerdekaan setelah kembali ke dalam. Hasil pertemuan 3 tokoh kemerdekaan dengan Jenderal Darauti. Hasil pertemuannya yakni adalah keputusan Jepang menyampaikan bahwa wilayah Indonesia yang akan merdeka atau berkubu bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Selain itu, Jepang meresmikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas menyampaikan struktur pemerintahan negara baru ini. Dukungan Jepang terhadap Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin juga diperkuat dalam pertemuan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu presentasi dari kelompok 1. Silahkan dari kelompok yang lain kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan ya. Kenapa Jepang ingin agar Indonesia tetap mendukung Jepang dan tidak memberontak? Pelan-pelan Pak, pelan-pelan pertanyaannya biar dicatat dulu sama temannya. Kenapa Jepang ingin Agar rakyat Indonesia tetap mendukung Jepang dan tidak memberontak. Oke, ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Ya Pak, jelaskan kenapa darat dipilih sebagai tempat pertemuan antara Jepang dan perwakilan dari Indonesia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Gak ada yang mau tanya lagi? Kalau cukup, silakan kelompok 1 untuk berdiskusi. Nantinya silakan kalau sudah ketemu jawabannya agar menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Sudah dapat kelompok 1? Sudah. Silakan moderator dipandu temannya menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nopal yang akan dibacakan oleh Nabi. Tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan ke depan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nopal. Kenapa Jepang ingin agar rakyat Indonesia tetap mendukung Jepang dan tidak memberontak? Karena Jepang pada saat itu sedang dalam posisi lemah dan saat itu Jepang juga sedang ditekan oleh sekutu. Karena Jepang merupakan pihak yang kalah
adalah juga merupakan wilayah yang relatif aman dari serangan seluruh bagian area lain. Nah, jadi tadi kan ada dua pertanyaan nih. Jadi Bapak kasih tekanan ya. Tadi kan ada dua pertanyaan tuh. Yang pertama, kenapa sih Jepang menjadikan kemerdekaan kepada warga Indonesia atau pemerintahan Indonesia? Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, karena Jepang pada saat itu kan sudah kalah dari Sekutu, kemudian sudah menyerang tanpa syarat. Makanya dia menjadikan dari kemerdekaan agar orang-orang Indonesia itu tidak memberontak kepada pemerintah Jepang, agar mereka tidak lebih kalah lagi dalam perang. Kemudian kenapa Dalat dipilih sebagai tempat untuk pertemuan? Karena Dalat merupakan pusat komando atau pusat pemerintahan atau pusat tentara milik Jepang yang ada di wilayah Asia Pasifik. Kemudian Dalat juga merupakan tempat paling aman untuk melaksanakan yang namanya rapat atau pertemuan dengan pemimpin-pemimpin dari wilayah Indonesia. Oke, sampai di sana paham ya? Paham. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Kelompok 1 dapat didukung. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kemudian kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2 dapat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nurul Askia. Alasan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 untuk mengakhiri perang dunia II dengan cepat dan menghindari Agak keras ya, dulu. lebih banyak korban di pihak sekutu. Langkah ini dilakukan karena Jepang menolak menyerang meskipun sudah mengalami kekalahan di banyak front. Bom tersebut diharapkan memaksa Jepang menyerah tanpa perlu invasi darat yang diperkirakan akan memakan banyak korban baik di pihak Amerika maupun Jepang. Dampak peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki terhadap kemerdekaan Indonesia. Dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 mempercepat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, yang akhirnya membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada 13 Agustus 1945. Menyerah ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Jepang sudah tidak lagi memegang kendali. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia, terutama Soekarno dan Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 karena tidak ada lagi kekuatan yang bisa menahan aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Untuk sekian ada yang masih bertanya. Silakan dari kelompok lain yang ada yang bertanya. Astri. Izin bertanya, jelaskan kenapa dipilih wilayah Hiroshima dan Nagasaki untuk dijatuhkannya bom atom. Kenapa tidak wilayah lain seperti Tokyo atau yang lainnya? Gimana? Kecepatan nggak nulisnya? Nggak ya? Nggak ya? Paham ya pertanyaan aku ya? Ada lagi. Silakan Davin. Kenapa Jepang baru menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945? Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya nggak? Cukup? Kalau cukup silakan kelompok 2 untuk diskusi sebentar. Kalau memang sudah ketemu jawabannya bisa langsung dijawab. Silakan.
aja bunganya. Nagasaki untuk dijatuhkannya bom atom. Kenapa tidak wilayah lain? Tokyo atau yang lainnya? Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target bom atom karena beberapa alasan strategis dan militer. Hiroshima adalah pusat militer penting dengan banyak fasilitas industri dan militer, serta berfungsi sebagai pusat logistik utama Jepang. Nagasaki sebagai target kedua memiliki industri yang besar untuk militer Jepang termasuk galangan kapal dan pabrik amunisi. Berarti Paham. Silakan pertanyaan selanjutnya dijawab oleh siapa? saya selanjutnya akan dijawab oleh Damar. Jawab pertanyaan David. Kenapa Jepang baru menyerah pada suatu pada tanggal 15 Agustus 1945? Karena Agak keras ya jawabnya ya. Dengar ya. karena pada awalnya para pemimpin Jepang untuk beberapa pejabat militer awalnya tetap bergerak untuk tidak menyerah demi mempertahankan kehormatan negara dan bangsa. Namun setelah melihat kehancuran Japan di dua kota yang bom atom bersekutu, yakni Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Kaisar Hirohito turun tangan dan memutuskan untuk menerima deklarasi Potsdam, syarat penyerahan diri dari sekutu demi menyelamatkan rakyat Jepang dari kehancuran lebih lanjut. Paham David? Pak, sudah paham semua? Ini Bapak sedikit menambahkan aja ya. Jadi pertanyaan pertama tadi kan kenapa Hiroshima dan Nagasaki itu dipilih? Karena Hiroshima dan Nagasaki merupakan salah satu pusat militer yang dimiliki oleh Jepang. Dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki, tentu saja Jepang akan tersiap-siap dalam perang Asia Pasifik. Lalu kenapa sih Jepang baru tanggal 15 Agustus menyerah kepada sekutu? Padahal mereka itu dibom Hiroshima dan Nagasaki kan pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus. Karena pada saat itu banyak sekali petinggi-petinggi dari wilayah Jepang tidak mau menyerah pada sekutu. Tetapi Kaisar Hirohito itu melihat ketika mereka tidak menyerah pada tanggal 15 Agustus itu, maka korban yang akan ditimbulkan dari perang Pasifik akan lebih banyak lagi. Makanya Kaisar Hirohito mendesak agar pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menandatangani keputusan bahwasanya mereka telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke, paham ya? Paham. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk dapat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hal yang akan melatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda yang akan disampaikan oleh Rizky Munanda. Agak keras ya suaranya ya, biar kedengaran sampai belakang. Baik, berdasarkan yang kami amati, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Tegas Jenglot pada tanggal 16 Agustus 1945 dilatar belakangi perbedaan pandangan mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari pemuda-pemuda revolusioner seperti Soekarni, Harun Saleh, dan Mengkana ingin agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu persetujuan atau pengaruh dari Jepang. Mereka merasa bahwa pasca kekalahan Jepang akibat bom atom dan penyerahannya pada sekutu menciptakan momentum terbaik harus dimanfaatkan secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Di sisi lain, golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman lebih berhati-hati dan cenderung mempertimbangkan
mereka ingin memastikan kemerdekaan dilakukan dengan persiapan matang dan menghindari resiko konflik dengan Jepang yang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia pada saat itu. Soekarno dan Hatta terutama lebih memilih untuk menunggu keputusan resmi dari Jepang agar proklamasi dapat dilakukan dari Indonesia. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke garis tembak agar mereka jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Dipilihnya sebagai tempat pengasihan Soekarno-Hatta. Mengapa Regas Tembak dipilih sebagai tempat pengasihan Soekarno-Hatta? Regas Tembak dipilih sebagai tempat pengasihan Soekarno dan Hatta karena letaknya yang jauh dari Jakarta, sehingga memungkinkan mereka untuk terhindar dari pengaruh dan tekanan Jepang. Lokasi ini dianggap relatif aman dan terpencil, memberi ruang bagi para muda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan tanpa intervensi. Selain itu, Regas Tembak memiliki dukungan kuat dari masyarakat lokal terhadap perjuangan kemerdekaan, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses tersebut. Dengan memilih Regas Tembak, para pemuda bertujuan untuk mempercepatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana akhir dari penyelesaian konflik antara golongan tua dan golongan muda di Regas Tembak? Akhir penyelesaian konflik antara golongan tua dan golongan muda di Regas Tembak terjadi setelah terjadi negosiasi dan diskusi antara kedua belah pihak. Golongan muda yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan mengancam untuk bertindak lebih tegas jika golongan tua tidak setuju. Dalam situasi yang mendesak, golongan tua akhirnya sepakat untuk melakukan proklamasi pada tanggal 12 Agustus 1945. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, silakan. Oke, Dr. Sri, dipersilakan. Izin bertanya, kapan tepatnya golongan muda ini melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Oke, untuk ini dipersilakan. Pertanyaan, kenapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945 untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, gak ada lagi yang mau tanya? Silakan kelompok 4 ya, dapat berdiskusi. Kemudian kalau sudah selesai diskusinya, sudah dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian tadi. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Sri yang akan dibacakan oleh dijawab oleh Fahri. Tapi saya ingin menjawab. Kalau agak keras ya suaranya. Pertanyaan dari Sri, kapan tepatnya golongan muda ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Golongan muda ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Tepatnya setelah mereka membawa Soekarno dan Hatta ke mereka merasa bahwa situasi pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menciptakan momentum yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut dari pihak Jepang. Namun proklamasi sebenarnya dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah golongan tua dan muda mencapai kesepakatan untuk melaksanakannya. Gimana untuk Sri? Sudah pas? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari ini yang akan dijawab pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Inggi. Kenapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945 untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
Tanggal 17 Agustus 1945 dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena merupakan momentum pasca kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 dan menciptakan kekosongan di Indonesia. Hal itu juga merupakan hasil kesepakatan antara golongan tua dan muda setelah perdebatan di Rengas Dengklok, di mana mereka sepakat untuk segera menyatakan kemerdekaan. Selain itu, 17 Agustus dianggap sebagai tanggal yang mudah diingat dan mendukung makna simbolis sebagai titik awal sejarah bangsa Indonesia. Memilih tanggal yang dekat dengan penyerahan Jepang juga berpotensi meningkatkan peluang pengakuan internasional atas kemerdekaan di Indonesia. Gimana untuk ini? Udah pas? Oke, paham ya semuanya? Tadi kan ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang kenapa dipilihnya Rengas Dengklok, dan yang kedua kenapa tanggal 17 Agustus. Untuk yang pertama, kenapa dipilih Rengas Dengklok? Karena satu lokasinya lebih dekat dari Jakarta. Kemudian Rengas Dengklok itu lebih relatif aman dibandingkan dengan Jakarta yang pada saat itu masih dikuasai oleh Jepang. Kemudian kenapa dipilih tanggal 17? Sebenarnya para pemuda itu pengennya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat di sini itu pada tanggal 16 Agustus. Nah, tetapi karena adanya beda pendapat antara golongan tua dan golongan muda, makanya proklamasi kemerdekaan itu baru bisa dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau satu hari setelah peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Sampai di sana paham? Kalau paham, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Kalau itu silakan ditutup kelompok 3. Baiklah, kami rasa sudah cukup presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok 4, silakan bersiap-siap. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempersiapkan hasil diskusi kami tentang penyusunan naskah proklamasi yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Berdasarkan video yang telah kalian amati, jelaskan bagaimana proses perumusan naskah proklamasi. Biar kalau dari belakang agak kurang dengaran ya, jadi agak keras ya suaranya ya. Berdasarkan video tersebut, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan pada awalnya akan bersidang bersama PPKI di Hotel Des Indes Jakarta. Akan tetapi, Jepang melarang hal tersebut karena hal tersebut akhirnya rapat persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Di rumah tersebut Soekarno bersama Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut nantinya akan dibacakan Soekarno di depan anggota PPKI dan para pemuda di Serambi atau teras rumah Laksamana Maeda. Setelah
Dalam teks proklamasi kemerdekaan terdapat dua pokok pikiran. Apa makna yang terkandung dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat dua pokok pikiran yang memiliki makna penting. Pertama, pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, menandakan berakhirnya penjajahan, terutama oleh Jepang, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Makna ini mencerminkan semangat perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kedua, terdapat tanggung jawab untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Secara keseluruhan, teks proklamasi menggambarkan kebebasan dari penindasan serta semangat kolektif untuk mewujudkan cita-cita bersama dan membangun negara yang merdeka. Terima kasih sudah dikasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kenapa Jepang melarang Soekarno dan Hatta melakukan rapat di Hotel Destindes? Kenapa yang mendatangani teks proklamasi hanya Soekarno dan Hatta? Sudah jelas pertanyaan dari teman-temannya? Kalau sudah, silakan diskusi dulu. Nanti kalau sudah selesai baru boleh jawab. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Kalau dulu silakan kalau mau dijawab. Saya silakan diperhatikan teman yang menjawab pertanyaan. Kenapa Jepang melarang Soekarno dan Hatta melakukan rapat di Hotel Destindes? Jepang melarang Soekarno dan Hatta melakukan rapat di Hotel Destindes karena mereka merasa khawatir akan potensi pergerakan yang bisa dilakukan oleh para tokoh nasionalis tersebut.
ya. Tadi kenapa hotel Desi itu dipilih? Karena hotel Desi itu kan letaknya ada di pusat. Jadi kalau Soekarno Hatta dan para tokoh lain itu berkumpul di hotel Desi, tentu saja akan mengundang animo masyarakat lain untuk berkumpul. Makanya Jepang melarang untuk melakukan rapat di hotel Desi. Kemudian yang kedua, kenapa penandatangan itu hanya Soekarno dan Hatta? Karena golongan muda menganggap bahwasannya kalau Soekarno dan Hatta yang tanda tangan itu sudah mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang bertanda tangan di dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai sana bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa kita kasih applause dulu untuk kelompok 4. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke kelompok terakhir untuk presentasi. Silakan.
terakhir kita juga membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi benar ya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita kan sudah membahas yang pertama tadi adalah terjadinya pertemuan di Dalat antara Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan juga perwakilan Jepang. Pertemuan kedua, kelompok 2 itu sudah membahas tentang pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945. Lalu pertemuan ketiga itu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan yang keempat itu adalah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan baik oleh golongan tua dan juga perwakilan dari golongan muda. Dan yang terakhir itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai di sana sudah paham semuanya? Ya. Sudah ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang HP-nya masih di luar kan? Masih di luar ya. Kalau masih di luar, Bapak minta tolong silahkan kalian scan barcode-nya. Di sini Bapak punya post-test sedikit untuk kalian. Jadi post-testnya itu adalah materi-materi yang sudah keluar pada hari ini. Silahkan di-scan barcode-nya. Silahkan di-scan. Ada yang kesulitan atau kesusahan untuk scan barcode-nya? Silahkan. Sudah masuk semua? Sudah? Sudah bisa masuk kan? Nah, di sana itu ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Bapak kasih waktu 5 menit karena di sana pertanyaannya kan cuma sedikit. Kemudian materi-materi yang sudah dibahaskan sudah ada. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisis yang sudah Bapak buat. Bapak kasih waktu 4 menit ya. Ya. Sudah bisa? Sudah bisa semua? Bisa? Ya? Ada yang mau ditanyakan nggak dari soal-soal kuisis yang sudah Bapak buat? Nggak ada? Paham semua ya? Jadi silakan dibaca soalnya, dimana kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Agak dikecilkan ya suaranya. Memang kalau sudah dijawab memang kayak gitu ya suaranya. Jadi biar nggak mengganggu temennya, agak dikecilkan aja suaranya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Yang lain gimana? Belum ya? Gak apa-apa, diselesaikan dulu aja. Masih ada sekitar 2 menit lagi.
dosen. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, sekarang silahkan disimpan HP-nya. Silahkan dimasukkan ke dalam tas lagi HP-nya. Bukunya biar di luar dulu aja. Bukunya biar di luar, HP-nya dulu yang disimpan. Sudah disimpan semua HP-nya? Nah, sekarang Bapak ingin sedikit melakukan refleksi. Gimana sih pembelajaran hari ini, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kepada kalian? Kira-kira gimana? Di sini kita lakukan refleksi sederhana aja ya. Gimana perasaan kalian ketika setelah mengikuti pembelajaran yang sudah Bapak lakukan hari ini? Apakah mungkin kalian senang atau bahagia atau senang yang biasa saja? Kemudian biasa aja sih saya mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Kemudian kalian merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran Bapak ya, karena memang ini kan pembelajaran sejarah ya, mungkin ada bosannya atau ada apanya. Terus ada yang saya nggak tahu apa-apa nih. Nah, kira-kira di sini kalian merasa senang ataupun mungkin merasa biasa aja atau merasa bebas lah, merasa yang lainnya. Jadi gimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Alhamdulillah, karena kan banyak sekali yang ngomong bahwasanya pembelajaran sejarah itu adalah pembelajaran yang mungkin membosankan ya. Makanya Bapak di sini merasa sedikit merasa bangga lah dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi karena kalian sudah alhamdulillah sudah senang dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini, kita akan membahas tentang materi pertemuan di minggu yang selanjutnya. Jadi minggu selanjutnya kita akan membahas materi tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Jadi setelah Indonesia merdeka itu ada yang namanya sidang PPKI untuk menentukan dasar negara, untuk menentukan siapa pemerintahnya, siapa wakilnya, siapa menteri-menterinya. Itu nanti akan dilakukan pada saat sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 22 Agustus 1945. Oke, silakan nanti kalian bisa mencari dari Google ataupun dari buku atau literatur lain yang membahas tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI ini. Jadi nantinya di minggu depan kita bisa untuk langsung ke materi intinya saja. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ya. Jadi paham semua ya materi minggu depan yang akan kita bahas. Paham? Kalau paham, mungkin itu saja untuk pembelajaran Bapak hari ini. Kemudian mari kita berberes. Silahkan dimasukkan buku-bukunya. Kita siap-siap doa, kemudian kita pulang. Baik, sudah siap? Sudah ya? Kalau sudah, tolong ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan dan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian jangan lupa untuk belajar materi yang sudah Bapak ajarkan. Kalian bisa mencari dari HP ataupun sumber lainnya. Kalau mau belajar tentang